Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Selamat hari Kamis buat rekan trader semuanya. Semoga rekan trader sukses selalu di tengah hari yang sangat luar biasa. Karena hari ini akan ada berita-berita yang sangat luar biasa. Hari di mana terjadi pertempuran karena kalender ekonomi kembali lagi dirilis. Luar biasa. Dan intinya hari ini setelah tadi malam, tadi malam, rapat pertemuan FOMC, rilis FOMC telah dilakukan, akan disertai dengan rilis data-data yang sangat luar biasa hari ini. Puncaknya nanti adalah bagaimana non-farm payroll akan dirilis, dan ini memang benar-benar ditunggu oleh semua orang. Karena dari data ini, setidaknya kita akan melihat bagaimana arah pergerakan yang akan dilakukan oleh The Fed pada rapat pertemuan FOMC nanti. Oleh karena itu rekan trader, mari tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba melihat apa yang terjadi pada pasar di perdagangan hari ini sebelum kita akan lebih lanjut lagi membahas sedikit tentang tema harian dan kita akan membahas lagi tentang analisa harian kita. Untuk pergerakan hari ini sangat luar biasa, rekan trader, kita mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimana indeks dolar Amerika masih tetap menguat, dan ini adalah penguatan yang sangat luar biasa menyamai apa yang terjadi pada tanggal 5 bulan 11 yang lalu. Bayangkan dia naik hingga level 99.971. Ini luar biasa. Lagi mencari level 100 ini indeks dolar Amerika. Dan untuk Euro USD, rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini, kemarin. Euro USD kemarin, kalau rekan trader lihat, dia memang benar-benar jatuh. Jatuh hingga menembus level yang sangat rendah. Kemarin hingga level 1.15179. Hari ini lebih jatuh lagi. Untuk pound sterling juga gitu rekan trader, bagaimana kemarin benar-benar jatuh yang sangat luar biasa menuju ke 1.30470 rekan trader. Hari ini dia akan mencoba untuk sedikit bangkit ya dari kuburannya. Sedangkan untuk gold kemarin naik luar binasa. 4.127 adalah level tertinggi seperti yang telah saya prediksikan, walaupun masuk di pasar Amerika FOMC dirilis agak sedikit tertekan dan dia kembali jatuh lagi dan ditutup di seputaran 4.079. Pada intinya gold ini akan tetap bergerak terus, 4.000 naik ke atas, 4.100 turun ke bawah. Dia akan bertempur di zona 4.100 dan 4.000-an. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat bersama bahwa USD yen Jepang kemarin sangat luar biasa. Dia naik rekan trader dari 155.259 hingga ditutup di seputaran 157.146. Hari ini kenaikan masih tetap sangat luar biasa terjadi pada pasangan mata uang ini. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, bagaimanakah tema harian kita saat ini rekan trader? Nah, untuk tema harian kita saat ini sudah sangat jelas. Saya mengambil sebuah tema yang sangat luar biasa. Non-farm payroll, penentu utama pergerakan emas. Nah, ini dia rekan trader, non-farm payroll penentu utama pergerakan emas, dan non-farm payroll akan dirilis hari ini. Kalau kita lihat di kalender ekonomi, rekan trader, nanti pada pukul 20:30 akan ada non-farm payroll. Tapi kalau kita lihat rekan trader, datanya itu menurut perkiraan itu di seputaran 53. Data sebelumnya itu di seputaran 22. Dari sini kita bisa lihat bahwa rekan trader sebenarnya masih aman-aman saja rekan trader. Dia akan berbanding terbalik kalau seumpamanya data yang akan dikeluarkan itu berada di atas 100, 150 atau seumpamanya 200. Nah, itu pemangkasan tingkat suku bunga tidak dilakukan. Dan kemungkinan emas itu akan semakin tertekan.
Tapi kalau seumpamanya di seputaran 53 ini kan di bawah 60-an rekan trader, di bawah 100. Artinya peluang untuk terjadi pelemahan pada non-farm payroll ini masih sangat besar. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa kalau memang ini terjadi, kemungkinan pun juga dolar Amerika akan bisa sedikit tertekan dan bisa membuat emas agak sedikit naik. Dan lebih luar biasa lagi apabila memang suatu nanti misalnya dia lebih rendah dari 53 ini, mungkin menuju seperti sebelumnya 22 atau naik-naik sedikit. Ini akan memberikan suatu petunjuk terhadap pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan tanggal 10 Desember nanti rekan trader semuanya. Nah, walaupun kalau rekan trader lihat pun juga ada data-data lainnya hari ini data-data yang akan dikeluarkan ini sangat luar biasa rekan trader. Data pendapatan per jam, klaim pengangguran awal, indeks manufaktur Philadelphia, tingkat pengangguran. Ini data-data ini kalau benar digabungkan akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar non-farm payroll yang akan terjadi hari ini memang sudah ditunggu-tunggu. Bayangkan, hampir 2 kali non-farm payroll itu ditunda karena terjadinya penutupan terhadap pemerintah Amerika. Tapi dengan adanya rilis data non-farm payroll yang ditunda saat ini, setidaknya akan memberikan gambaran yang sangat luar biasa terhadap pergerakan ke depan. Kalau di judul tulisan saya, kan trader bisa lihat tulisan saya hari ini berjudul tentang non-farm payroll faktor kunci bagi tren gold jangka pendek. Nah, secara garis besar ya, karena dari non-farm payroll ini kita akan melihat bagaimana tren ini kemudian terjadi dulu, karena dari non-farm payroll ini nanti akan ada data-data berikutnya yang akan menjadi landasan terhadap keputusan yang akan diambil oleh The Fed pada pertemuan FOMC nanti. Tapi setidaknya non-farm payroll ini adalah data kunci rekan trader. Dan ini merupakan salah satu data acuan yang digunakan The Fed untuk memberikan tanggapan, memberikan nilai terhadap pertemuan FOMC nanti, apakah pemangkasan tingkat suku bunga itu dilakukan atau tidak dilakukan. Oleh karena itu, seiring dengan hal tersebut, kita akan melihat hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti bagaimana non-farm payroll itu akan dikeluarkan. Bagaimanakah nilainya? Bagaimanakah angkanya? Apakah dia akan berada di level 53 turun ke bawah, atau dia akan sedikit naik tapi masih tetap berada di bawah level 100. Kalau sampai di bawah level 100 masih dalam jangkauan rekan trader. Nah, karena memang kalau kita lihat juga kemarin pun juga tadi malam hasil pertemuan dari FOMC, rilis FOMC, sebagian besar masih tetap menyatakan setuju terhadap pemangkasan tingkat suku bunga, walaupun ada anggota The Fed pun juga 2 orang yang tidak setuju dengan hal tersebut dan menyatakan bahwa harus ditinjau lagi pemangkasan tingkat suku bunga ini. Ceritanya tidak satu komando rekan trader. Dan itu sangat wajar karena data belum keluar. Tapi kalau seumpamanya nanti data sudah keluar dan diikuti dengan data-data berikutnya, karena minggu ini adalah minggu pertama data-data yang dikeluarkan karena pasca penutupan pemerintah Amerika. Dan kalau data ini sudah dikeluarkan akan memberikan secercah harapan, secercah informasi untuk The Fed merangkum itu untuk pertemuan FOMC nanti. Dan pasar akan bereaksi terhadap data non-farm payroll yang akan dikeluarkan hari ini. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa non-farm payroll pada hari ini setidaknya akan menjadi penentu pergerakan emas. Apakah emas akan mencoba kembali lagi masuk ke zona 4.100 atau emas semakin terjungkal keluar dari zona 4.000, walaupun secara garis besar saya bilang 4.000 adalah jangkar yang sudah diturunkan. Masalah dia turun sedikit, oke, dia naik sedikit, luar biasa, tapi setidaknya 4.000 adalah jangkar untuk pergerakan emas ke depan.
Demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Dan seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini, rekan trader? Kita lihat untuk indeks dolar Amerika hari ini, secara garis besar kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini mencoba untuk sedikit naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Mencoba. Walaupun secara tendensi menurut saya hati-hati, hard. Ini analisa saya kenaikan mungkin kalau dia naik ya sampai level 100 lah dia tembus. Tapi saya lebih meyakini bahwa hati-hati serangan mendadak, rekan trader. Serangan mendadak itu sangat luar binasa, rekan trader. Dan saya bisa bilang bahwa serangan mendadak terjadi bisa menewaskan indeks dolar Amerika dan bisa membuat indeks dolar Amerika bisa turun ke posisi yang agak sedikit rendah hari ini. Oleh karena itu hati-hati serangan mendadak, bisa tewas ini indeks dolar Amerika. Nilai terendah di 99.694 tetap di level 99, tapi nilai tertinggi di seputaran 100 dan dia akan mencoba masuk ke level 100.99. Dan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat rekan trader. Pergerakan untuk euro angkel saham dolar saat ini kita lihat, oke, sabar rekan trader. Nah, untuk euro angkel saham dolar, secara garis besar kalau rekan trader lihat arah pergerakan yang terjadi pada euro angkel saham dolar hari ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar agak sedikit tertekan, akan tetapi rekan trader harap diperhatikan bahwa serangan balik bisa saja terjadi. Analisa saya kalaupun tertekan banget sih ya mungkin kalau menurut saya tertekannya dia, menurut saya itu dia akan bisa sampai di level paling terendahnya itu ya di sekitaran sinilah menurut saya ya. Nah seputaran 1.49990. Tapi hati-hati bahwa dia juga bisa kembali lagi naik ke level yang paling tertinggi di seputaran 1.15389. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada euro USD hari ini. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat bersama-sama. Pergerakan terjadi pada pound sterling hari ini, rekan trader, sangat luar biasa. Pound sterling pada hari ini dia bergerak, menurut saya malahan potensi bullish sangat kuat ya. Analisa saya menyatakan bahwa bullish ini sangat kuat dan dia bisa naik hingga level 1.30820, walaupun hati-hati juga membalikan arah dan bisa membuat dia kembali lagi jatuh ke level terendah di seputaran 1.30451. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling USD. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Gold ini sangat luar biasa rekan trader. Gold hari ini hati-hati karena menurut saya gold memang secara garis besar tanda-tanda penurunan ini sangat besar rekan trader. Apalagi sudah terjadi titik perselingkuhan. Waduh, ini titik perselingkuhan ini bahaya. Saya bisa bilang bahwa gold ini bisa turun sampai level 3994, itu sangat riskan, sangat jauh. Tapi dalam hati kecil saya, dia masih akan tetap berada di 4004. Ya, ini hati kecil udah main ini bahaya ini. Ini kalau udah hati kecil bermain seperti kayak gini bahaya ya. Tapi jangan panik rekan trader. Peluang naik pun juga masih tetap ada. Analisa saya dia bisa naik hingga level tertingginya itu di seputaran 4106. Itu bisa ya. Walaupun peluang lebih tinggi lagi misalnya 4127 masih tetap ada. Ya, tapi cara garis besar saya menggarisbawahi bahwa hati kecil saya masih tetap dia berada di level 4004. Tapi hati-hati, cinta ditolak dukun bertindak bisa membuat emas ini lebih jatuh lagi di 3994 rekan trader. Oleh karena itu hati-hati, hard. Tapi cara garis besar kita akan lihat karena pergerakan ini akan sangat luar biasa hari ini. Benar-benar masuk di lautan masa lembo kita hari ini. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat rekan trader,
untuk USD Yen Jepang hari ini, pola pergerakan yang terjadi adalah bagaimana USD Yen Jepang ini naik sangat luar biasa. Akan tetapi sekali lagi serangan balik mendadak itu harap diperhatikan. Analisa saya kekuatan Euro USD Yen Jepang ini sudah tidak kuat lagi menurut saya. Malahan menurut saya kekuatan dia itu udah 157.882. Tapi sekali lagi hati-hati, saya bisa bilang bahwa siap-siap belok kanan dan bisa membuat pasangan ini turun ke level terendah di seputaran 156.947. Nah, ini dia rekan trader pergerakan yang terjadi pada pasar di hari ini. Sedangkan untuk rekan trader bisa lihat untuk kalender ekonomi hari ini telah saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa kalender ekonomi hari ini rekan trader secara garis besar kalau rekan trader lihat untuk kalender ekonomi data-datanya sudah lengkap, sudah jelas ya. Rata-rata pendapatan per jam, klaim pengangguran awal, tenaga kerja non pertanian dan lain-lain sampai penjualan rumah baru bisa akan dilihat oleh rekan trader semuanya, ada juga semuanya. Dan rekan trader jangan lupa untuk membaca analisa-analisa kami yang ada di FX Trade. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa yang coba kami bawakan. Kami berharap semoga apa yang kami bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.